Oke, sesi ke-7 mengenai sexual harmony with my husband. Yaitu sexual harmony with my husband. Harmoninya seksualitas dengan suami saya. Kalau kita melihat topik tersebut, kita akan melihat harmoninya hubungan seksual antara suami istri, itu kita bisa melihat dari satu hal, yaitu berbicara mengenai kecerdasan dan kedewasaan seksual. Harmonisnya seksual suami istri itu akan terlihat dari adanya kecerdasan. Karena ada kecerdasan seorang istri, seorang suami, maka terjadilah harmoni seksual. Adanya kecerdasan, maka akan menuju kepada kedewasaan seksual. Kedewasaan seksual pasti didahului oleh kecerdasan, adanya kecerdasan seksual. Kita akan melihat mendasari dengan firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima ini adalah Paulus berbicara kepada jemaat Filipi, komunitas jemaat di Filipi. Kalau kita berbicara komunitas, berarti itu lebih dari 2 orang, 2 atau lebih. Itu kita bisa bicarakan mengenai komunitas. Komunitas jemaat Filipi, bisa komunitas keluarga, bisa juga komunitas suami istri. Itu kita bisa sebut komunitas. Filipi 2 ayat 1 sampai 5, ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi hanya di dalam Kristus. Di sini Paulus menasihatkan kepada jemaat Filipi hanya di dalam Kristus. Maka ada penghiburan kasih, persekutuan roh dan kasih mesra dan belas kasihan. Ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sehati, sepikir dalam kasih, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dalam hubungan suami istri, kita harus sehati sepikir, memiliki pikiran yang sama. Istri harus memiliki pikiran yang sama dengan suami. Juga memiliki dalam satu kasih, yaitu saling mencintai. Saya mencintai suami, suami juga mencintai saya. Itu satu kasih. Dan satu jiwa. Bukan 2 jiwa, tetapi satu jiwa. Dan satu tujuan. Nah, satu tujuan di sini yang dimaksudkan yaitu dalam hubungan seksualitas, itu harus memiliki satu tujuan yang sama suami istri. Jangan istri memiliki tujuan yang lain dengan suami, tetapi suami dan istri memiliki satu tujuan yang sama. Ayat yang ketiga, yaitu dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tidak mencari kepentingan sendiri. Dalam hubungan suami istri, janganlah kita mencari kepentingan diri sendiri. Jangan sampai seorang istri itu mencari kepentingan sendiri, mengabaikan kepentingan suami, tetapi jangan sampai mencari kepentingan diri sendiri. Yang kedua, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Nah, kita sebagai istri ini istri sangat berperan dalam hal ini. Menganggap yang lain lebih utama. Kita sebagai istri harus menganggap suami itu lebih utama dari diri kita. Dari diri kita. Bagaimana kita menganggap suami lebih utama? Jadi mengutamakan suami daripada kita. Dan ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini ditegaskan, menegaskan ayat yang ketiga. Jadi jangan sampai kita mencari kepentingan sendiri. Saya tidak peduli dengan suami, yang penting saya puas. Saya tidak peduli dengan suami, yang penting saya mencapai kenikmatan saya sendiri. Nah, itu namanya mencari kepentingan sendiri. Tidak memperdulikan orang lain, yaitu suami. Tetapi dalam ayat yang seterusnya, hendaklah menganggap yang lain lebih utama. Jadi kita sebagai istri, kita harus menganggap suami lebih utama daripada diri kita. Dalam hal seksualitas. Nah, di sini aplikasi dalam ayat ketiga ini sebagai satu aplikasi hubungan suami istri. Dalam hal ini yaitu seksualitas. Itu kita tidak boleh mencari kepentingan sendiri. Tetapi kepentingan suami itu lebih utama. Jadi peran istri itulah yang terpenting dalam hal ini. Ditegaskan dalam ayat yang keempat dan yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Hidupmu bersama. Jadi jangan sendiri-sendiri mementingkan hidupnya sendiri, tetapi di sini hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Kedua belah pihak memiliki kepentingan bersama. Satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi hidupmu bersama, yaitu bersama siapa? Suami istri. Bukan saya dengan orang lain, tetapi saya dengan suami saya. Itu menjadi dasar hubungan suami istri. Nah, sesungguhnya semua pasutri itu mendambakan dan memperjuangkan keharmonisan. Keharmonisan keluarga itu sangat diperjuangkan. Kalau keluarga harmonis, maka hubungan seksual akan harmonis. Ada seseorang mengatakan hubungan di atas tempat tidur itu harmonis, tetapi hubungan suami istri dan hubungan keluarga tidak harmonis. Ini salah fatal. Ini adalah suatu kebohongan. Jadi keharmonisan dalam keluarga itu termasuk yaitu suatu keharmonisan seksualitas suami istri. Namun dalam kenyataannya dan hasil penelitian, masalah seksualitas suami istri itu adalah salah satu dari 11 pemicu dan pemacu disharmoni suami istri, pasutri. Mulai dari pertengkaran sampai pada perceraian. Jadi yang mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga seringkali terjadi itu salah satu yang menjadi pokok utamanya yaitu seksualitas suami istri. Itu menjadi pemicu. Bukan hanya pemicu tetapi pemacu disharmoni suami pasutri. Pertengkaran akhirnya menjadi perceraian. Hanya karena seksualitas, karena ini yang tidak memiliki satu keharmonisan dalam keluarga. Rata-rata hasil penelitian itu mengungkapkan masalah seksual pasutri itu menjadi penyebab. Kita bisa lihat di dalam internet, itu ada sekitar 40% ke atas. Masalah seksualitas pasutri menjadi satu penyebab. Menjadi pemicu dan pemacu sampai terjadinya satu perceraian.
terjadinya perselingkuhan dan perceraian pasangan suami istri. Kita akan melihat masalah seksualitas suami istri. Di antaranya, yang pertama yaitu masalah seksual dijadikan senjata pertengkaran. Ya, karena mungkin istri kurang memahami suami, itu menjadi pertengkaran antara suami dan istri. Jadi seksualitas, ketidakharmonisan seksualitas itu menjadi senjata, entah bagi suaminya atau bagi istrinya. Yang kedua, pernikahan miskin bahkan tanpa seks. Mengapa dikatakan pernikahan miskin bahkan tanpa seks atau seksualitas? Seks itu, kemarin Pak Selvi katakan, seks itu seharian, seterusnya, tidak hanya masalah di tempat tidur, tetapi dari pagi sampai malam hari, bahkan terus pagi dan malam hari. Itu masalah seks dan seksualitas. Antara suami istri. Ya, kita berbicara mengenai hubungan suami istri. Yang ketiga, salah satu pasangan yang mengontrol seks. Kamu kok demikian? Kamu tidak boleh begini, kamu harus begini dan begitu. Nah, seperti itu, dikontrol. Nah, ini juga menjadi satu masalah seksual suami istri. Dan yang keempat yaitu masalah virginitas dan kehidupan seksual masa lalu. Biasanya kita bisa melihat atau kita perhatikan ya, masalah virginitas, masalah keperawanan. Ini biasanya suami yang menuntut seorang istri harus perawan. Harus masih gadis. Nah, ini juga menjadi pemicu masalah dalam hubungan suami istri. Yang kelima yaitu disfungsi seksual. Ini biasanya terjadi pada suami. Tidak berfungsinya suami. Kita tahu kalau suami tidak berfungsi, itu sangat mempengaruhi kehidupan bahkan pekerjaan suami. Karena suami bisa merasa minder, rendah diri, karena dia tidak berfungsi. Nah, ini kita sebagai istri, kita harus memahami masalah ini. Yang keenam yaitu penyimpangan seksual, hyperseksual, dan lain-lain. Ada suami yang harus pukul istrinya dulu dan lain sebagainya, itu hyper. Dan banyak hal yang lain. Ini penyimpangan seksual juga, itu menjadi masalah seksual suami istri. Dan yang ketujuh yaitu ketidakserasian seks suami istri. Apa itu ketidakserasian seks suami istri? Tidak bersama-sama contohnya. Tidak serasi. Suami memiliki kemauan, istri tidak punya. Belum. Nah, ini ketidakserasian. Salah satu ketidakserasian. Adanya kemarin disinggung, maunya malam hari. Nah, seks itu kan seharian. Harus dari pagi hubungan itu dibina. Dan keserasian ini menuntut suami dan istri harus serasi. Jadi ketidakserasian itu juga mempengaruhi masalah seksual suami istri. Satu aktif, satu tidak aktif. Satu diam, satu mungkin aktif sekali. Nah, itu ketidakserasian. Yang kedelapan, menurunnya gairah dan kejenuhan seks. Seksnya monoton. Begitu aja. Tidak banyak. Nah, menurunnya gairah ini kalau terjadi pada perkawinan usia muda ini sangat bahaya. Kalau usia muda sudah mengalami kejenuhan, ini sangat bahaya. Bisa dia, kenapa saya seperti ini dengan istri saya? Mungkin saya bisa mencoba dengan orang lain, dengan perempuan lain, mungkin bisa. Nah, ini sangat membahayakan. Ini menjadi satu masalah juga. Masalah seksual suami istri yang terjadi.
Ketidakserasian seks suami istri dan menurunnya gairah dan kejenuhan seks ini menjadi masalah keharmonisan seksual suami istri. Keharmonisan seksual suami istri yaitu memahami dan melayani suami. Seorang istri harus memahami suaminya. Kalau dia memahami suaminya, dia pasti melayani suaminya. Memahami seperti apa? Kita akan bicarakan seterusnya. Jadi yang utama yaitu ini peran istri yang terpenting, yaitu memahami kebutuhan suami, memahami keperluan suami, maka dia akan melayani suaminya. Kita akan melihat yang pertama yaitu arti keharmonisan seksual. Keharmonisan seksual itu bertolak dari keharmonisan pernikahan. Tadi saya katakan keharmonisan suatu pernikahan itu akan imbasnya yaitu hubungan seksual suami istri akan harmonis. Jangan dibalik ya. Keharmonisan seksual itu menjadi hal yang utama, bukan. Tetapi keharmonisan pernikahan, maka keharmonisan seksual itu juga akan mengalami satu keharmonisan. Tuhan berfirman, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18, yaitu Adam tidak menemukan yang sepadan karena dia yang memberi nama binatang, nama semua binatang di darat, di udara, dan di laut. Tetapi tidak menemukan orang yang sepadan dengan dia, maka Allah mengambil tulang rusuk untuk menjadikan pendamping Adam, yaitu Hawa, pendamping yang sepadan dengan dia. Sepadan itu memiliki arti yaitu serasi, seimbang, harmonis, dan seirama dalam kehidupan seksual. Jadi kehidupan seksual suami istri itu harus serasi. Antara suami dan istri harus memiliki keserasian. Dan juga harus seimbang. Seimbang. Istri memiliki satu kerinduan, suami juga memiliki hal yang sama. Dan juga harmonis. Sepadan itu harmonis. Harmonis karena kecerdasan, maka menumbuhkan satu kedewasaan. Dan seirama, suami istri memiliki irama yang sama dalam kehidupan seksualitasnya. Yang kedua, musuh keharmonisan seksual, yaitu egoisme. Egoisme adalah musuh keharmonisan seksual suami istri. Mengapa dikatakan egoisme? Filipi 2 ayat yang ketiga, mencari kepentingan diri sendiri. Itulah arti egoisme. Egoisme itu mencari kepentingan diri sendiri. Suami mencari kepentingan sendiri, tidak mau tahu kepentingan istri. Nah, itu egoisme. Yang kedua, egoisme itu artinya yaitu menganggap diri sendiri lebih utama. Filipi 2 ayat yang ketiga. Suami menganggap diri sendiri itu lebih utama. Dia tidak mau tahu kepentingan istrinya. Atau sebaliknya, di sini kita berbicara mengenai istri. Istri tidak boleh menganggap dirinya lebih penting daripada suami. Tadi di depan kita harus menganggap suami itu lebih utama. Kita harus memahami suami. Nah, musuh keharmonisan seksual suami
suami istri di sini yaitu menginginkan segala sesuatu itu menurut caranya sendiri. Dan untuk kepuasan dirinya sendiri. Saya tidak mau, yang penting begini. Nah, itu menurut caranya sendiri. Tidak mau menerima cara pasangan kita. Kita sebagai istri, kita harus memahami suami kita. Jadi menginginkan segala sesuatu menurut caranya sendiri. Itulah musuh keharmonisan seksual suami istri. Dan untuk kepuasan dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu dasar keharmonisan seksual. Dalam buku kami mengenai pernikahan Kristen di tengah krisis, teologi pernikahan Kristen di tengah krisis tahun 2016, itu kami membahas 5 C, pegangan keharmonisan suami istri. Yang pertama yaitu conviction, keyakinan seksualitas. Adanya satu keyakinan pernikahan. Saya yakin bahwa dia adalah pasangan saya yang disiapkan Tuhan bagi saya. Ini satu keyakinan. Saya yakin seksualitas saya adalah untuk suami saya, bukan untuk orang lain. Itu C yang pertama. C yang kedua yaitu covenant. Keterikatan seksualitas. Seksual. Nah, adanya satu keterikatan. Keterikatan saya sebagai istri yaitu keterikatan seksual itu untuk suami saya. Adanya perjanjian antara suami dan istri. Jadi seksualitas saya sebagai istri itu hanya terikat kepada suami. C yang ketiga yaitu komitmen atau komitmen seksualitas. Di sini membutuhkan hubungan suami istri, dasar satu keharmonisan dalam seksualitas itu membutuhkan komitmen. Komitmen itu adanya tadi dikatakan di sana ada sehati, sepikir, sejiwa dan ini. Nah, itu satu komitmen. Komitmen, saya akan melayani suami saya. Contohnya, saya akan melayani kebutuhan suami saya sampai tua. Itu komitmen. Ini sangat dalam. Komitmen itu sangat dalam. Itu berhubungan dengan tidak bisa melewati conviction dan covenant, tetapi ini hal yang ketiga yaitu komitmen. Ketiga hal ini. Ada satu komitmen dalam diri kita bahwa saya mau melayani suami saya seumur hidup saya. Saya mau belajar seksualitas hanya kepada suami saya. Jadi belajar seksualitas itu bukan kepada orang lain. Tetapi hanya satu-satunya yaitu belajar kepada suami. Itu tempat belajar. Yang keempat, kontribusi. Ada kontribusi seksualitas. Nah, suami istri di sini dibutuhkan satu keterbukaan satu dengan yang lain. Adanya kontribusi dari istri, ada keterbukaan, ada sesuatu yang disampaikan kepada suami terbuka, memahami, dan istri juga harus memahami suami, kebutuhan suami. Maunya suami seperti apa? Nah, kita terbuka. Ini namanya keterbukaan. Tetapi kalau salah satu tidak terbuka, bagaimana kita akan mencapai keharmonisan seksualitas? Itu sangat sulit. Jadi harus ada kontribusi kedua belah pihak. Ada keterbukaan kedua belah pihak. Kalau seorang istri memang
kapan saja bisa melayani suami. Tetapi suami, dia melayani istri, kita harus pandai bisa melihat. Jadi ini namanya keterbukaan. Kalau suami istri biasanya ada kode-kode tertentu. Jangan nunggu kode sampai 10 kali. 1 kali ya cukup. Istri harus memahami. Jadi ada keterbukaan satu dengan yang lain. Yang keempat komunikasi. Tadi saya nyatakan itu komunikasi seksualitas. Nah, komunikasi seksualitas suami istri itu tidak hanya ayo Ma, ayo Pak, tidak seperti itu. Tetapi ada kode-kode tertentu, entah kedipan mata. Itu hanya pasangan itu sendiri yang tahu. Orang lain tidak mengetahuinya. Itu ada komunikasi kasih di dalamnya. Jadi jangan sampai komunikasi kode-kode itu sampai 10 kali baru mengerti. Itu namanya tidak ada komunikasi kasih. Jadi komunikasi itu bukan hanya dinyatakan langsung, tetapi ada kalanya hanya kedipan mata, ada yang mungkin kode khusus. Nah, kita sebagai istri harus memahami itu. Susah ya? Enggak susah. Karena teman-teman di sini belum. Yang keempat, proses keharmonisan. Ada prosesnya dalam mencapai keharmonisan seksualitas. Keharmonisan adalah suatu proses panjang. Kok bisa, Bu? Bukan berarti hari ini saya mendengarkan mengenai keharmonisan seksualitas suami istri. Besok jadi. Tidak. Itu membutuhkan waktu yang panjang. Saling memahami satu dengan yang lain. Itu keharmonisan itu membutuhkan satu proses yang panjang. Yang pertama yaitu mengenai kecerdasan seksual. Keharmonisan seksual yang pertama yaitu adanya kecerdasan seksual. Kecerdasan seksual itu penting. Memahami seksualitas pasangan. Seorang istri harus memahami seksualitas pasangan. Waktunya, jadi jangan oh nanti aja, lain kali dan lain sebagainya. Nah itu kita harus memahami, karena laki-laki itu berbeda dengan wanita, dengan istri. Yang kedua, terus belajar mengenai seksualitas pasangan. Keharmonisan adalah suatu proses yang panjang. Nah, kecerdasan yang kedua, memahami seksualitas pasangan, dan yang kedua yaitu terus mau belajar mengenai seksualitas pasangan. Jangan cukup seperti ini, mau enggak mau seperti itu. Bukan. Kita sebagai istri harus siap, harus terus belajar mengenai seksualitas pasangan kita masing-masing. Yang ketiga, terus mau berubah demi kemajuan seksual. Karena memahami seksualitas, maka terus belajar, siap terus belajar pasangan kita, suami kita. Maka kita akan mengalami satu perubahan demi kemajuan seksualitas. Kalau kita cerdas dalam hal seksualitas, maka kita menuju kedewasaan. Dikatakan kita dewasa secara seksual. Kita tidak bisa dikatakan dewasa seksualitas tanpa melewati adanya satu kecerdasan dalam seksualitas.
Jadi karena kita cerdas dalam seksualitas, maka kita mampu, yaitu kita mengalami satu kedewasaan seksualitas. Kedewasaan seksualitas itu seperti apa? Yang pertama yaitu berinisiatif dan proaktif tanpa diminta. Seorang istri harus proaktif, harus berinisiatif, jangan nunggu suami. Mendahulilah istri. Jangan nunggu suami, tetapi istri bisa berinisiatif demi suaminya. Yang kedua, memiliki jiwa melayani seksualitas pasangan. Ini lebih dalam. Memiliki jiwa melayani seksualitas pasangan. Saya rindu suami saya bersyukur memuji Tuhan. Dengan istri yang berinisiatif, yang proaktif, memiliki jiwa yang sangat luar biasa melayani suami dalam hal seksualitas, maka suami akan mengucap syukur kepada Tuhan. Akan memuji Tuhan, bukan memuji kita istri ya. Tetapi memuji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena saya memiliki istri yang berinisiatif, yang memahami saya. Jadi bukan terima kasih istriku karena engkau, bukan. Tetapi berterima kasih kepada Tuhan, memuji Tuhan. Yang ketiga, jiwa melayani itu, maka dia jiwa melayani kita, melayani suami, seksualitas suami kita, maka kita akan rela berkorban bagi kebaikan seksualitas pasangan. Karena kita memiliki jiwa melayani, maka kita rela berkorban bagi kebaikan seksualitas pasangan kita. Tidak menunggu malam hari, kalau siang hari ini, kalau suami ada kode dan lain sebagainya, Anda menolak. Nah itu namanya bukan jiwa berkorban. Kita rela berkorban meninggalkan yang kita kerjakan. Itulah melayani suami, rela berkorban. Berkorban bagi kebaikan seksualitas pasangan kita. Bukan orang lain ya, tetapi pasangan kita. Jadi keharmonisan adalah suatu proses yang panjang. Karena adanya kecerdasan seksual, maka kita akan mengalami kedewasaan seksual. Yang kelima, ultimate sexual intercourse. Hubungan seksual yang tertinggi. Hidup itu harus dengan nilai tertinggi. Hidup itu harus nilai yang tertinggi. Pernikahan dan hubungan seksual juga harus bernilai tinggi. Kalau kita melihat nilai yang rendah, yaitu nilai alamiah atau biasa atau disebut dengan ordinary, itu hubungan seks hanya demi kenikmatan dan keturunan. Ini tak ubahnya seperti binatang. Hanya kenikmatan dan keturunan. Itu sangat rendah nilainya. Namun, kita harus mencapai extraordinary, yaitu dasar dan tujuan pernikahan atau dasar dan tujuan seksualitas yang tertinggi adalah karena dan demi kemajuan Injil. Itu yang tertinggi. Dasar saya menikah, dasar saya melakukan hubungan seksual dengan pasangan saya, itu karena Injil. Karena demi Injil saja. Itu menjadi tujuan tertinggi. Hubungan seksual adalah karena dan demi kemajuan Injil Yesus Kristus. Jadi di sini maksudnya yaitu Injil menjadi alasan utama saya menikah dengan suami saya. Injil Yesus Kristus itu menjadi alasan utama saya melakukan hubungan seksual.
dengan pasangan saya. Itu hanya demi kemajuan Injil Yesus Kristus. Hubungan seksual itu berkenan kepada Allah. Kalau kita telah dipersatukan sebagai suami istri, maka hubungan seksual itu berkenan kepada Allah. Kemarin sudah disajikan seminar, Pak Stefri sudah sajikan. Hubungan seksual itu kita adalah hubungan intimasi dengan Allah. Jadi hubungan seksual antara suami dan istri itu adalah hubungan seksual yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, mengalami kekuatan khusus dalam hubungan seksualitas. Karena hubungan seksual itu berkenan kepada Allah, maka kita akan mengalami satu kekuatan khusus dalam hubungan seksualitas. Dan yang ketiga, dibentengi dari pencobaan. Karena Injil Yesus Kristus itu yang menjadi alasan utama hubungan seksualitas antara saya dan suami saya, maka Injil itu juga yang membentengi saya dari pencobaan. Tidak mudah tergoda dengan orang lain. Karena kita memiliki landasan, memiliki satu keyakinan hanya demi Injil Yesus Kristus. Itu yang menjadi alasan utama pernikahan dan hubungan seksual suami istri. Maka Injil itu sendiri yang akan membentengi kita dari pencobaan. Yang terakhir, kesinambungan keturunan bagi kesinambungan Injil bagi generasi penerus. Maksudnya apa? Kesinambungan keturunan bagi kesinambungan Injil bagi generasi penerus. Hubungan seksualitas suami istri itu akan diteruskan kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita. Namun dalam koridor yaitu kesinambungan Injil bagi generasi penerus kita. Anak-anak kita akan melihat bahwa Injil adalah satu-satunya menjadi alasan utama melakukan pernikahan dan hubungan seksual suami dan istri. Saya melayani suami saya itu karena hanya demi Injil Yesus Kristus. Nah, itu akan berkesinambungan kepada keturunan kita. Dan kita mengajarkan Injil juga kepada mereka untuk mereka hidup demi Injil. Kiranya presentasi ini boleh memberkati kita bersama. Terima kasih.